Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Pak Aryo, selamat siang untuk Pak Made, dan selamat siang untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 19 yang akan membahas mengenai topik tumpang tindih peruntukan lahan. Perkenalkan, kelompok kami ada saya sendiri, Zafira Nuraini 121181042, ada Muhammad Fikri Lazwardi 121181067, ada Muhammad Alif Ihsan 121181018, dan Dimas Haryo Raharjo 121171063. Nama saya Muhammad Alif Iksan, 1211818. Sekarang saya akan membahas mengenai overview dan timeline tumpang tindih peruntukan lahan di Indonesia. Maraknya tumpang tindih lahan di Indonesia menjadi masalah serius yang harus ditangani oleh pemerintah karena menimbulkan sengketa dan berujung konflik. Masyarakat dan negara turut terdampak dari konflik yang terjadi. Menurut sumber Konsorsium Pembaruan Agraria atau disingkat KPA, pada akhir tahun 2018, 807.177 hektar lahan di Indonesia terbentur konflik. 591.640 hektar lahan merupakan konflik perkebunan sawit. Sedangkan konflik di sektor pertambangan seluas 49.000 hektar. Sulitnya menyelesaikan kasus tumpang tindih beserta konflik yang terjadi pada sektor pertambangan merupakan dampak dari adanya campur tangan investor asing dan besarnya nilai dari investasi yang digelontorkan. Keberpihakan pemerintah pada pengusaha juga menjadi faktor sulitnya penyelesaian pada kasus konflik agraria di pertambangan. KPA juga menyebutkan bahwa selama periode 2014 hingga 2018, tercatat konflik agraria telah memakan korban jiwa sebanyak 41 orang, dan sedikitnya 940 petani dan aktivis dikriminalisasi. Menurut Bapak Presiden Joko Widodo, pada awal Februari lalu, 40% wilayah Indonesia mengalami tumpang tindih lahan. Pertambangan dan energi merupakan sektor pembangunan penting bagi Indonesia. Industri pertambangan sebagai bentuk konkret sektor pertambangan menyumbang 11,2% dari nilai ekspor Indonesia dan memberikan kontribusi sebesar 2,8% terhadap PDB. Namun dari sisi lingkungan hidup, pertambangan dianggap paling merusak dibandingkan kegiatan eksploitasi sumber daya alam lainnya. Pertambangan dapat mengubah bentuk alam, merusak dan menghilangkan vegetasi, menghasilkan limbah tailing maupun batuan limbah, serta menguras air tanah dan air permukaan. Jika tidak direhabilitasi, lahan-lahan bekas pertambangan akan membentuk kubangan raksasa dan hamparan tanah gersang yang bersifat asam. Sejarah perundang-undangan di Indonesia. Selama 75 tahun Indonesia merdeka, telah terdapat setidaknya 5 sumber hukum yang mengatur mengenai pertambangan di Indonesia. Pada tahun 1950, Indonesia masih menggunakan Indisciplinewet yang merupakan produk hukum pemerintah Belanda dengan beberapa penambahan dan perubahan yang disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 1960, berlaku Undang-Undang Nomor 37 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tahun 1960 tentang pertambangan. Dan pada tahun 1967, pemerintah Orde Lama membuat dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. Undang-undang ini digunakan selama 42 tahun sebagai acuan dasar pertambangan di Indonesia. Hingga tahun 2009, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Dan kemudian diperbarui pada tahun 2020 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Perkenalkan, nama saya Dimas Haryo Harjo, NIM 121171063. Sekarang saya akan membahas mengenai tumpang tindih lahan bagian dasar hukum. Sebelumnya, dasar hukum sendiri adalah norma hukum yang menjadi landasan bagi setiap tindakan hukum oleh subjek hukum, baik orang perorangan ataupun yang berbentuk badan hukum. Lalu untuk peraturannya sendiri, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Pasal 134 yang berbunyi, 1. Hak atas WUP, WPR, atau WUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi. 2. Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat nomor 2 dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 135 berbunyi, pemegang IUP eksplorasi atau IUPK eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.
Lalu untuk dasar hukum yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Pada pasal 63 berbunyi, kawasan budidaya terdiri atas kawasan peruntukan pertambangan. Kemudian pasal 68 berbunyi, ayat 1, kawasan peruntukan pertambangan yang memiliki nilai strategis nasional terdiri atas pertambangan mineral dan batu bara, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan panas bumi, serta air tanah. Kemudian pasal 68 ayat 2, kawasan peruntukan pertambangan ditetapkan dengan kriteria A, memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud cair, padat, atau gas berdasarkan peta atau data geologi. B. Merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan secara berkelanjutan. C. Merupakan bagian proses upaya merubah keutuhan ekonomi real. Kemudian pada pasal 68 yang ayat 3, kriteria teknis kawasan peruntukan pertambangan ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan. Lalu yang terakhir pasal 110 berbunyi, peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan disusun dengan memperhatikan A. Pengaturan pendirian bangunan agar tidak mengganggu fungsi alur pelayaran yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. B. Pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat. Dan C. Pengaturan bangunan lain di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah. Kembali, nama saya Muhammad Fikri Lajari, NIM 118. Izin menjelaskan tentang dasar hukum yang ada di permasalahan tempat di lahan, terutama di kegiatan pertambangan Indonesia. Oke, jadi yang pertama itu dalam pembahasan ini akan dibahas 3 peraturan. Yang pertama nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, yang kedua PP nomor 105 tahun 2015 tentang penggunaan kawasan hutan, dan terakhir ada Undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Dan kita lanjut aja ke teman-teman ke nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Di mana dari seluruh pasal yang ada kami memilih 2 pasal, yaitu pasal 38 dan pasal 45, di mana pasal 38 itu menjelaskan bahwa kawasan hutan di Indonesia itu dapat dijadikan kegiatan pertambangan, tetapi memang harus mendapatkan izin dari menteri serta memperlihatkan atau mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu serta kelestarian lingkungan. Dan yang ayat 4 sendiri untuk pasal 38 itu kawasan hutan lindung dilarang untuk dijadikan metode penambangan terbuka, itu memang harus dijadikan menggunakan metode penambangan bawah tanah. Untuk yang pasal 45 sendiri itu mengatur tentang izin-izin apa saja yang harus kita miliki sebelum membuka kawasan penambangan di hutan. Dan setelah kita melaksanakan kegiatan penambangan, kita juga harus melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi. Dan kemudian untuk beberapa kerusakan atau perubahan yang terjadi di hutan tersebut haruslah kita bayarkan untuk membayar dendanya. Oke. Mungkin lanjut ke peraturan selanjutnya, itu PP nomor 105 tahun 2012 tentang penggunaan kawasan hutan. Jadi dari beberapa pasal yang ada itu kami pilih untuk 4 pasal, yaitu pasal 4, pasal 5, dan pasal 6, dan pasal 8. Dan untuk pasal 4 sendiri itu bahwa memang kawasan hutan dapat dijadikan suatu kegiatan, itu dapat digunakan untuk kegiatan strategis, di mana memang salah satunya di ayat 2-nya itu dijelaskan bahwa salah satu kegiatan strategis adalah kegiatan pertambangan. Dan kemudian selanjutnya adalah di pasal 5 itu menjelaskan bahwa kawasan hutan produksi dapat dilakukan penambangan dengan dua metode penambangan, yaitu penambangan metode terbuka dan metode penambangan bawah tanah. Dan untuk yang hutan lindung di yang bagian B itu hanya dapat dilakukan penambangan dengan metode tambang bawah tanah. Tetapi juga harus melihat beberapa syarat, yaitu dilarangnya untuk terjadinya pertama turunan permukaan tanah, 2 berubahnya fungsi pokok hutan secara permanen, dan yang ketiga itu terjadinya kerusakan akuifer air tanah. Dan untuk pasal 6 sendiri itu untuk eksplorasi pertambangan itu diperbolehkan di kawasan hutan. Oke, yang selanjutnya itu untuk pasal 8 itu untuk mengatur perizinan yang harus kita lalui, di mana ketika sebelum kita melaksanakan kegiatan pertambangan ataupun aktivitas strategis yang lainnya, itu kita harus mendapatkan persetujuan dari DPR serta menteri yang terkait di kegiatan tersebut. Oke. Buat yang selanjutnya itu nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Untuk Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 itu tentang pertambangan mineral dan batu bara dipilihlah 2 pasal, yaitu pasal 14A dan pasal 8A. Di mana pasal 14A itu mengatur memang beberapa wilayah pertambangan yang dapat ditentukan sebagai wilayah usaha pertambangan itu harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama ada memiliki sebar informasi batuan pembawa, data indikasi, data sumber daya, dan atau data cadangan mineral dan atau batu bara. Kedua, memiliki satu atau lebih jenis mineral termasuk mineral akutannya dan atau batu bara. Ketiga, tidak tumpang tindih dengan WPR, WPN, dan atau WOPK. Kemudian merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan secara berkelanjutan, merupakan ex wilayah WUP yang telah berair atau dicabut. Kemudian terakhir itu merupakan wilayah hasil penciutan atau pengambilan wilayah IUP. Dan untuk yang pasal 8A sendiri itu memang kelanjutan dari
peraturan sebelumnya yang hampir sama, cuman yang difokuskan di sini adalah di mana syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum kita melaksanakan kegiatan pertambangan itu adalah salah satunya adalah rencana tata ruang wilayah atau rencana zonasi, di mana memang ini harusnya menjadi fokus di Indonesia karena memang banyak daerah-daerah yang belum menyelesaikan rencana tata kelola ruang di sini. Jadi inilah yang menjadi masalah utama di negara kita. Mungkin cukup sekian dari saya. Bertemu kembali dengan saya, Zefira Nuraini, 121-18-042. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus yang berkaitan dengan tumpang tindih peruntukan lahan di Indonesia. Jadi di Indonesia, kasus yang terkait dengan tumpang tindih lahan pertambangan itu sangat banyak. Dan yang paling mendominasi itu salah satunya di wilayah Kalimantan Timur. Nah, kita lihat kasus-kasus lainnya. Kasus pertama adalah kasus yang melibatkan PT Newmont Nusa Tenggara dengan suku Samawa, di mana suku Samawa itu menuntut hutan adat yang wilayahnya dieksplorasi oleh PT Newmont Nusa Tenggara. Namun di sisi lain, hutan adat yang dimiliki oleh suku Samawa ini merupakan hutan negara juga. Nah, itu kasus yang pertama. Kasus kedua adalah kasus Oke, selanjutnya kasus yang kedua itu di wilayah Kalimantan Timur. Jadi menurut Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Kalimantan Timur, izin tumpang tindih itu dikeluarkan oleh pemerintah pusat, sehingga pemilik konsensi itu diberi kesempatan untuk menyelesaikannya melalui skema bisnis. Dan faktanya, 44,09% wilayah Provinsi Kalimantan Timur itu dikuasai oleh izin kehutanan. Namun di sisi lain, seluruh izin di Kalimantan Timur mencapai 13,83 juta hektar, yang bahkan melebihi wilayah Kalimantan Timur itu sendiri yang mencapai 12,7 juta hektar. Yang ini membuktikan bahwa terdapat tumpang tindih perizinan yang berkaitan dengan pertambangan, kehutanan, maupun perkebunan, yang dimana tumpang tindih wilayah ini terkonsentrasi di wilayah Kabupaten Kutai Timur, Kutai Kartanegara, serta Kutai Barat. Kemudian, kasus yang berkaitan dengan tumpang tindih di Kalimantan Timur itu ada penguasaan lahan yang sangat luas yang menimbulkan konflik di Kampung Long Insun, Mahakam Ulu dengan luas 9.500 hektar yang lahannya dikuasai oleh PT KBT. Kemudian, kasus kedua adalah penguasaan lahan oleh korporasi yang menyingkirkan kearifan lokal, yaitu hutan adat di wilayah Kalimantan Timur. Nah, kasus yang ketiga adalah kasus yang berkaitan dengan Taman Nasional Leuser, di mana 13 kabupaten di Provinsi Aceh dan 4 kabupaten di Provinsi Sumatera Utara itu masuk sebagai kawasan ekosistem Leuser, yang menurut perundang-undangan pada tahun 1998 itu ditetapkan sebagai kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam. Namun menurut PP nomor 26 tahun 2008 itu ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional. Yang ini mengartikan bahwa kawasan ini memiliki prioritas ataupun peranan untuk kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hingga masuk dalam bagian warisan dunia. Namun di sisi lain, pada tahun 2010 sampai 2012, Bupati di wilayah tersebut memberikan 7 IOP kepada 7 perusahaan pertambangan yang terkait dengan penambangan emas dan juga biji besi yang beroperasi di Taman Nasional Gunung Leuser. Selanjutnya, mari kita bahas penyelesaian untuk mencegah terjadinya tumpang tindih lahan pertambangan di Indonesia. Jadi, teman-teman, kasus tumpang tindih lahan di Indonesia itu dapat kita cegah karena pemerintah sendiri itu telah menyediakan website kistaru.atrbpn.go.id yang memiliki fitur rencana tata ruang online yang dapat kita lihat dimanapun dan bahkan kapanpun, sehingga buat teman-teman atau maupun perusahaan yang ingin melakukan investasi pada suatu daerah, kita itu dapat melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah di wilayah tersebut sudah ada perizinan atau belum. Kita lihat tutorialnya. Nah, jadi sebelumnya teman-teman itu harus mengakses website Kistaru tadi, kemudian klik RTR online di bagian kiri. Nah, setelah kita memasuki website dan mengeklik RTR online, teman-teman pencet add data, kemudian pilih wilayah yang ingin dilihat, kemudian klik konfirmasi. Nah, setelah muncul peta wilayah Indonesia, di bagian bawah ada panel segitiga. Nah, kalian bisa klik. Nah, di situ nanti ada pilihan wilayah kabupaten dan juga kotanya. Nah, kalian tinggal klik juga di situ. Nah, nanti ada tersedia dari peta wilayahnya, kemudian berita acara hingga batang tubuhnya kayak gitu.
Jadi sekian pemaparan dari kelompok kami dan juga pemaparan dari saya mengenai kasus dan juga penyelesaian mengenai tumpang tindih peruntukan lahan. Semoga tutorial mengenai penggunaan website yang disediakan pemerintah tadi dapat menambah wawasan juga buat teman-teman agar kita juga lebih aware dan juga kasus mengenai tumpang tindih peruntukan lahan di Indonesia juga bisa berkurang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang.